Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita telah berada di bulan Ramadan. Tentu ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Lantas bekal apa di bulan Ramadan ini? Yang mungkin kita semua belum menyiapkannya bekal ini dengan sebaik-baiknya. Padahal di sana sangat menentukan sekali. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW kita juga semuanya tentu telah menghafalnya. Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa imanan, dengan dasar iman. Nah, iman yang mana ini yang harus kita siapkan? Nah, inilah bekal iman ini yang penting. Iman seperti apa yang harus kita siapkan, dan iman itu yang bermanfaat. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Lama amanu kasabna anhum azabal hisyi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahin." Ya, yang artinya kalau tidak ada suatu negeri, ya, suatu kaum yang beriman, dan imannya ini fanafa'aha imanuha, yang mana imannya itu bermanfaat. Bisa saja mungkin, ya, orang beriman tapi imannya tidak lagi manfaat. Tapi ini, ya, kaumnya Nabi Yunus ini iman dan imannya manfaat. Bagaimana dikatakan imannya manfaat? Lama amanu kasabna anhum adzabal hisyi fil hayati dunya. Perhatikan di sini, ya, dalam ayat ini, yang mana, ya, lama amanu, ketika mereka ini beriman, ya, kasabna anhum, maka kemudian Allah, ya, cabut dari mereka apa? Adzabal hisyi fil hayati dunya. Azab, siksanya di dunia ini. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hasir, ya, dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan, Nabi Yunus alaihissalam itu diutus oleh Allah untuk kaum Ninawa. Ninawa ini di suatu negeri, ya, bagian utara Irak, di daerah Mosul atau Mosil, ya. Nah, di sana kurang lebih, ya, Nabi Yunus itu hidup 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau kita sekarang berada di tahun 2021, berarti kira-kira 4000 tahun yang lalu. Nah, ada negeri di sana yang mana Nabi Yunus AS diutus. Nah, Nabi Yunus berdakwah mereka sampai kemudian mereka tidak mau. Nabi Yunus kemudian berputus asa
sampai kemudian memberikan ancaman kepada kaumnya ini. Kalau kamu nggak mau beriman, Allah nanti akan turunkan siksaan kepada kalian. Kalian akan diazab oleh Allah. Nah, para ahli tafsir menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus ini, ada yang mengatakan 7 hari. Ya. Dalam waktu 7 hari kalian akan disiksa, kalian akan diazab oleh Allah. Ada yang mengatakan 3 hari lagi kalian akan diazab atau disiksa kalau nggak mau beriman. Maka setelah itu Nabi Yunus kan pergi meninggalkan kaumnya ini. Sampai ke tepi pantai, ya kemudian naik kapal, ya kemudian di tengah kapal ternyata kapalnya ini kelebihan muatan, maka harus ada yang rela dicempurkan ke laut. Maka di antaranya yang dicempurkannya adalah Nabi Yunus. Nah, karena seorang nabi tentunya ditolong oleh Allah, kemudian dimakan sama ikan, nah berdiam di perut ikan. Di dalam ikan Nabi Yunus kemudian berdoa. Ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Ya, idzahaba dzannun, ya, mughadiban. Ketika Dzannun, maksudnya Nabi Yunus ini pergi meninggalkan kaumnya dengan apa? Mughadiban, dengan marah karena tadi kaumnya tidak ada yang beriman. Ya. Nah, kemudian ternyata ke laut. Nah, ketika di dalam fidzulumat itu, itnada fidzulumatin, ketika berada, ya tentu di dalam perut kan gelap semuanya. Nabi Yunus hanya bisa berdoa, ya, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus mengakui, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, Engkau yang maha suci, dan sungguh aku ini termasuk orang yang zalim. Nah, bagaimana dengan kaumnya yang ditinggalkan itu? Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus tadi, ya benar adanya. Kemudian Allah mulai datangkan tanda-tanda siksaan. Langit mulai gelap, ya, angin mulai bertiup, ya, suara menggelakar mulai terdengar oleh mereka. Sadarlah kaumnya saat itu. Wah, ini jangan-jangan yang disampaikan oleh Yunus benar adanya. Maka mereka kemudian keluar dari rumahnya menuju tanah lapang, tempat terbuka, bawa anak istrinya, bawa binatang ternaknya. Langsung seketika itu menyatakan bertobat dan beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi lamma amanu. Maka kemudian mereka itu beriman semuanya. Satu kaum, satu negeri Ninawa itu beriman semuanya. Lamma amanu kasabna anhum adzabal hisyi. Maka kemudian Allah pun singkapkan kembali, Allah pun singkirkan, ya, mereka dari azab yang azab itu sudah mau menimpa kepada mereka tapi belum menimpa. Nah, inilah iman yang bermanfaat. Di waktu, ya, yang masih imannya bermanfaat. Ya, oleh karenanya, nah kita di bulan Ramadan ini bagaimana bisa menyiapkan iman kita ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana tadi dalam hadis Rasulullah SAW, man soma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau orang itu puasanya karena iman dan mengharap, ya, keridhaan Allah, maka akan diampuni dosanya. Nah, makanya iman yang mana? Iman yang manfaat. Iman yang manfaat itu yang bagaimana? Seperti imannya kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, ya. Kalau imannya benar, maka bisa menjauhkan dari azab dan siksa Allah. Nah, kita ini pemirsa Al-Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, ya, apakah tanda-tanda Allah mau menurunkan azab dan siksaan ini sudah kita lihat atau tidak. Makanya hendaknya kita semuanya bertaubat, menyiapkan, membenarkan, ya, iman kita ini, memperbaiki iman kita ini dengan iman yang sebaik-baiknya, iman yang sesungguhnya, ya. Imanul haq kalau dalam bahasa Al-Quran, iman yang sesungguhnya.
ini yang harus kita siapkan agar nilai puasa kita ini bisa benar-benar nanti bernilai, sehingga dasaran imanan wahtisaban ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga pahala puasa dapat kita dapatkan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.